Lex prospicit non res vicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Itulah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat hukum berkonstitusi, mari kita membangun NKRI. Kami dari tim Pirip Selnik mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkanlah, kami dari tim Pirip Selnik dalam hal ini berdiri pada posisi pro dalam mosi perdebatan legalisasi pernikahan beda agama. Dengan saya, Nadia, selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan dalam ranah akademik konseptual serta akan memberikan konklusi dan solusi. Dan Muhammad Bahrul Lahut selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami, Saudari Dinda, yang akan memaparkan dalam ranah sosio-empiris dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya, kami dengan tegas menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, secara definitif menurut Abdurrahman dalam buku OSEO yang berjudul Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek halaman 35 dijelaskan bahwasannya perkawinan agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Adapun nikah beda agama ini merupakan bentuk hak asasi manusia yang tidak dipisahkan sehingga tidak boleh untuk didiskriminasikan sebagaimana pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dewan juri yang arif dan bijaksana sungguh sangat menakjubkan dan luar biasa ketika kita melihat data dari Indonesian Conference on Religion and Faith mencatat sejak 2005 sampai 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program ICRP Ahmad Nurkolis. Lebih jauh lagi beliau mengatakan bahwasanya undang-undang perkawinan di Indonesia sudah waktunya direvisi sebab menurutnya undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir kaitannya dengan pernikahan beda agama. Dampaknya adalah pada layanan hak sipil warga negara yang tidak terpenuhi. Artinya, ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang NKRI tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan pasal 28D ayat 1. Ditambah lagi karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk dan menjunjung tinggi asas berbineka tunggal ika sehingga pernikahan beda agama juga fakta yang ada di masyarakat kita yang dimana harus dilindungi. Dewan juri dan pemerhati hukum yang budiman, jika ditelisik lebih mendalam menggunakan teori perlindungan hukum, menurut Sacipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini, menurut analisis kami, bahwasannya pernikahan beda agama merupakan hak asasi yang harus diberikan kepada masyarakat, karena sudah sepatutnya masyarakat menikmati semua hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum. Dalam hukum Islam pun ada beberapa ulama yang membolehkan pernikahan beda agama, seperti yang kami kutip dalam buku Ahmad Nurkolis yang berjudul Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama halaman 6. Bahwasannya perkawinan beda agama yang meliputi agama Yahudi, Nasrani, kemudian Nasyid Ridho memasukkan Majusi, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai ahli kitab diperbolehkan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, atas poin-poin dasar tersebut sehingga terdapat urgensitas yang mendasar mengapa kami sangat menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Selanjutnya akan dielaborasi lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan argumentasi dari pembicara satu, di sini saya memaparkan kajian secara yuridis normatif. Hal yang perlu dipertegas bahwasanya hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki
hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia sebagaimana diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1. Sehingga tidak ada batasan manusia dalam melaksanakan haknya dan tidak boleh direnggut bagaimanapun caranya. Sebagai salah satu hak yang diperoleh ialah melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28B dan juga dipertegas UU nomor 1 tahun 1974 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Dewan juri yang terhormat, tidak ada batasan pasangan laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan, meskipun pasangan tersebut adalah beda agama, karena merujuk pada UUD pasal 28B sebagai hak manusia yang dipertegas dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 sebagai sebuah hak dan juga tindakan yang dilakukan bebas dari penindasan diatur dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 1. Adapun anggapan bahwa nikah beda agama tidak diperkenankan merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Namun, jika ditelisik lebih dalam UU tersebut, terdapat adanya ambiguitas aturan. Hal ini menyebabkan timbulnya ruang untuk berbagai penafsiran. Adapun penafsirannya adalah perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama antara mempelai pria dan wanita. Jadi, perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan beda agamanya juga memungkinkan dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT/1986. Para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Pasangan yang hendak menikah meminta permohonan ke pengadilan agar menyetujui permohonan pencatatan pernikahan ke kantor catatan sipil atau KCS setempat. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, yaitu pencatatan perkawinan terhadap orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, talak, rujuk sebagai yang dimaksud dalam UU nomor 39 tahun 54. Sedangkan terhadap non-Islam dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil atau KCS sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan tentang pencatatan perkawinan. Itu tadi adalah paparan argumentasi saya selaku pembicara kedua secara yuridis normatif, sehingga Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi yang saya paparkan, kami sangat menyepakati mosi perdebatan legalisasi pernikahan beda agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga kami, yaitu Dinda, secara sosio dan studi komparatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melanjutkan mengenai argumentasi yang telah disampaikan berangkat dari problematika bentuk legalisasi pernikahan beda agama, yang dimana masalah tersebut suatu masalah yang cukup kompleks atas dasar kurangnya dukungan hukum yang menjadikan pasangan yang akan melakukan pernikahan sah terhalang akan tidak adanya hukum yang mendukung. Dewan juri yang kami hormati, bahwa kita ketahui pernikahan adalah hubungan yang sah menyatukan dua insan atas dasar tujuan yang sama, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan. Oleh karena itu, mari kita maknai pernikahan beda agama menurut Rusli SH dan Ertama SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama. Dewan juri yang kami hormati, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, negara tercinta Indonesia memiliki 6 agama yang resmi yang diakui. Bentuk legalisasi ini akan memudahkan pasangan yang berbeda agama yang hendak melakukan pernikahan tidak terbebankan pada aturan yang dimana harus menikah dengan yang seagama. Dewan juri yang kami hormati, negara kita merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Mengapa dengan meresmikan lebih dari satu agama akan tetapi belum melegalkan pernikahan beda agama? Hal ini sudah jelas Dewan juri yang kami hormati bahwa bentuk belum melegalkan ini akan beralih ke penyempitan hak untuk melakukan keturunan yang sah. Maka dari itu, Dewan juri yang kami hormati, legalisasi bukan suatu keputusan yang fatal karena pasangan akan tetap pada haknya untuk berkeyakinan sesuai yang dianutnya. Merujuk pada pasal 35A Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Profesor Sudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri menyatakan bahwa pencatatan pernikahan beda agama memungkinkan dilakukan. Kemudian, Dewan juri yang kami hormati, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, terdapat setidaknya 60 hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi atau dikurangi siapapun, termasuk memilih pasangannya dan berkeluarga. Dewan juri yang kami hormati, mari kita lihat bentuk 4 negara yang melegalkan, yaitu sistem hukum di Inggris menganut hukum common law sehingga kesamaan agama bukanlah syarat untuk melakukan pernikahan. Pernikahan di Inggris tidak mempersoalkan agama yang dianut bagi pasangan yang hendak menikah. Orang yang memiliki agama ataupun tidak tetap dapat melaksanakan perkawinan sipil yang dicatat secara sah dan memenuhi prosedur yang ada. Untuk yang selanjutnya, negara Singapura. Persyaratan untuk dapat menikah di Singapura adalah tinggal minimal 20 hari berturut-turut. Setelah itu, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasi secara online di gedung Registration of Marriage. Yang di Kanada terdapat hukum pernikahan yang tidak mengharuskan adanya kesamaan agama sebagaimana syarat sah sebuah pernikahan. Karena itu, berbeda agama bukan menjadi sebuah penghalang bagi pasangan yang menikah di negara ini. Syarat pernikahan di Kanada salah satunya ialah berbeda jenis kelamin dan tidak ada hubungan pertalian darah atau keturunan. Yang selanjutnya di Tunisia, pada tahun 2013 pemerintah Tunisia menghapus larangan wanita menikah pria non-muslim. Peraturan terbaru diumumkan langsung oleh perwakilan kepresidenan. Hal ini akan membuat seseorang bebas memilih pasangan yang bukan penganut Islam. Seorang pria non-muslim tidak harus memeluk Islam dan menyerahkan bukti pindah agama untuk menikahi seorang muslimah di Indonesia. Dari gambaran tersebut, Dewan juri yang kami hormati, Indonesia memiliki sistem hukum yang jelas, maka bentuk legalisasi perlu dilakukan karena di Indonesia, undang-undang perkawinan tidak secara tegas memberikan ruang perkawinan berbeda agama untuk mendapatkan legalisasi. Akan tetapi keberadaan kehidupan sepasang insan berbeda agama selain suami istri adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Dan pada kenyataannya bahwa pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri namun terkendala agama dan kepercayaan atau berbeda, pada dasarnya menikah adalah menyatukan rasa kasih sayang kedua insan. Ada yang memilih jalan hidup untuk bersama-sama tanpa ikatan perkawinan dengan tetap mempertahankan agama dan keyakinannya masing-masing. Keberadaan tersebut tetap dibiarkan. Hal tersebut dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus didekati dan dipendekatan penertiban. Dewan juri yang kami hormati, lantas bagaimana dengan akibat dari hubungan mereka yang tidak terlindungi oleh hukum yang berlaku di negeri ini, seperti keberadaan keturunan yang dilahirkan, harta yang ditimbulkan dan hal-hal lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat
jalan penyelesaian bila mana perkawinan pasangan beda agama tidak tercatat oleh lembaga yang berwenang. Dewan juri yang terhormat, serta insan yuris yang berbahagia, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara filosofis, yuridis, serta sosiologis. Dewan juri yang terhormat, kami kembali menegaskan alasan mengapa kami menyepakati mosi tersebut. Yang pertama, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, adapun hak asasi manusia yang tidak dipisahkan sehingga tidak boleh untuk didiskriminasikan, sebagaimana Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah waktunya direvisi, sebab menurut Ahmad Nurkolis, undang-undang tersebut menimbulkan multitafsir kaitannya dengan pernikahan beda agama. Dampaknya adalah pada layanan hak sipil warga negara yang tidak terpenuhi. Adapun kami menawarkan solusi yang solutif berupa yang pertama, pemerintah selayaknya mengevaluasi kembali undang-undang perkawinan yang berlaku dan memasukkan aturan baru legalisasi terkait larangan perkawinan beda agama dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, karena pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama. Dan yang kedua, agar tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, maka perlunya penghapusan undang-undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh MK sebagai produk hukum yang cacat formil, sehingga menciptakan undang-undang hukum yang tegas dan jelas sesuai dengan teori kepastian hukum. Dengan demikianlah Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menyepakati mosi putusan legalisasi pernikahan beda agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.